Satu hari pasca pemilu, IHSG terpantau ngegas. Bahkan IHSG sempat melejit hingga lebih dari 2% dan sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Apakah penguatan IHSG ini seiring dengan hasil perhitungan cepat atau quick count yang menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dan mengindikasikan satu putaran atau justru karena pelaku pasar merespon positif pemilu berjalan dengan damai? Selengkapnya akan kita ulas dalam pasar saham joget gemoy. Kita akan lihat di slide yang pertama. Pada perdagangan 15 Februari kemarin, IHSG ditutup melonjak 1,3% dan berhasil kembali ke level psikologis 7.300, tepatnya ditutup di level 7.303. Menariknya, nilai transaksi harian pada perdagangan kemarin cukup ramai, bahkan hingga mencapai 17 triliun rupiah dibandingkan dengan rata harian di kisaran 9 sampai 10 triliun. Nah, beberapa sektor terpantau melesat nih dan juga turut membantu penguatan IHSG pada perdagangan kemarin. Seperti sektor bahan baku misalkan yang sebesar 2,38%. Consumer primer 2,08%, ada juga infrastruktur yang menguat 1,42%, kemudian properti sebesar 1,38%, serta sektor keuangan yang menguat 1,3%. Kalau dari segi sahamnya, memang sejumlah movers utamanya ini kalau kita lihat ya, memang perbankan gitu ya, yang big caps. Seiring dengan pelaku pasar yang berekspektasi bahwa dividen yang akan diberikan kepada para investor ini akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Saham perbankan raksasa dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di Indonesia, Bank Mandiri pun ini menjadi penopang terbesar IHSG pada perdagangan 15 Februari kemarin. Di mana saham Bank Mandiri ditutup terapresiasi hingga 2,49%. Kemudian selain ada BMRI, ada juga KBMI 4 lainnya itu BBRI, BBCA yang kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir selalu mencetak all time high. Seiring dengan ada ekspektasi bahwa pada RUPST yang akan digelar pada Maret nanti akan membagikan dividen yang lebih menggiurkan. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Pemirsa, salah satu poin yang di-highlight dari paslon 02 adalah melanjutkan pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, sejumlah emiten properti atau konstruksi pun tersengat dengan adanya ekspektasi ini. Kita lihat di antaranya ada PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI. Ini pada perdagangan kemarin bergerak paling aktif gitu ya. Tercatat pada perdagangan kemarin hingga akhir sesi 1 berhasil melonjak nyaris 7%, bahkan ke level Rp5.875 per saham. Melesatnya harga saham PANI ini dipengaruhi oleh prospek kejelasan pembangunan IKN yang berlanjut seiring perhitungan suara Prabowo yang akan menjadi presiden ini mendominasi quick count. Pasalnya pemilik Agung Sedayu Group sekaligus PANI, di dalamnya ada Aguan yang menjadi pemimpin konsorsium Nusantara. Nilai investasi yang diguyurkan oleh konsorsium Nusantara pada proyek Mixed Use Development ini berupa mall, hotel dan juga perkantoran mencapai 20 triliun rupiah. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah Hotel Nusantara dengan progres mencapai 35%. Berikutnya ada PT Wulandari Bangun Laksana Tbk atau BSBK pada perdagangan 15 Februari kemarin melonjak hingga 5,06% hingga sesi pertama ke posisi Rp62 per lembar saham. Nah, pengembang lokal asal Kalimantan Timur, Balikpapan Superblock, yang dipimpin Christopher Chia ini diketahui berinvestasi di IKN Nusantara senilai 3 triliun rupiah. Balikpapan Superblock dikabarkan berencana akan mengembangkan area kawasan terpadu yang akan terbentang di lahan seluas 7,5 hektar. Di mana sebesar 40.000 meter persegi akan dibangun pusat perbelanjaan. Berikutnya ada PT Ciputra Development Tbk atau CTRA yang ikut menguat juga 2,39% ke posisi Rp1.285 per saham pada perdagangan 15 Februari kemarin. Nah, CTRA ini diketahui bakal menggarap kawasan terpadu di IKN Nusantara seluas 150 hektar. Adapun proyek pertama yang akan digarap di IKN rencananya berupa hotel dan juga MICE, yaitu Meeting, Incentive, Conference, dan juga Exhibition, hingga lapangan golf. Sejauh ini manajemen menyatakan bahwa proyek masih dalam tahap persetujuan kerjasama dengan pemerintah yang ditargetkan dalam jangka waktu dekat.
Selanjutnya ada PT Pakuwon Jati Tbk atau PEWON. Ini juga ikut mendapat berkah ya dari prospek kejelasan pembangunan IKN dengan penguatan harga saham sebesar 1,93% ke posisi Rp422 per saham. PEWON diketahui menargetkan pembangunan mal dan juga hotel pada proyek Super Blok yaitu Pakuwon Nusantara di IKN yang bakal rampung pada tahun 2025 mendatang. Pihaknya berencana untuk merampungkan dan juga mulai mengoperasikan hotel serta mal Pakuwon Nusantara setelah momentum hajatan politik. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini dikelilingi sosok-sosok pengusaha. Kedekatan ini membuat sejumlah emiten konglomerat yang dekat dengan Prabowo Gibran tersengat sentimen positifnya. Di antaranya emiten yang dimiliki salah satu petinggi Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri dengan berbagai lini bisnisnya. Di antaranya ada PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk atau VKTR, ada juga PT Bumi Resources Tbk atau Bumi, Energi Mega Persada Tbk atau ENRG, ada juga Dharma Henwa Tbk Dewa, hingga PT Visa Mediasi atau Viva. Kemudian emiten yang dimiliki atau yang terafiliasi oleh Kaesang Pangarep yaitu PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk atau PMMP. Selanjutnya ada juga keponakan Prabowo yang tercatat ikut berpartisipasi dalam emiten teknologi yaitu PT Wir Asia Tbk atau WIRG. Sementara itu ada juga emiten sawit Grup Maktur, PT Memtobi Karya Tamaraya Tbk atau MKTR, milik pengusaha Fuad Hasan Masyur, yang juga menjadi mertua Menpora Dito Aryo Tejo. Selain itu juga ada emiten milik Pandu Syahrir, yaitu PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA, yang juga merupakan emiten terafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan. TOBA telah bertransformasi dari perusahaan batubara, kemudian masuk ke bisnis EBT. Bahkan bersama grup PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto, TOBA ini mengembangkan bisnis motor listrik Elektrum yang dinahkodai oleh Pandu Syahrir. Menarik ya pemirsa untuk kita cermati bersama, sampai kapan sih IHSG ini akan bertahan ngegas? Jadi Sobat Cuan udah tahu kan ada saham-saham yang punya keterkaitan nih dengan Prabowo Gibran. Tapi ingat, kalau mau berinvestasi jangan langsung terjun. Kita mesti lihat dulu nih seperti apa sih latar belakang, kualitas, kemudian dari segi kinerja keuangannya, dan bagaimana valuasinya.